kita ada apa lagi, apa sih Mbak? Ada loket di kantor ya, loket khusus pengaduan, ada kotak saran, ada apa lagi Mbak? Twitter ya? Twitter. Oke, kita juga punya media sosial bisa lewat situ atau langsung telepon kantor pos juga bisa. Jangan coba-coba. Jangan menggoda iman kami Pak. Aku nih pengen cari motor lah sebenarnya, tapi susah gitu loh. Yang kemarin kan nggak ada, kamu nggak bayar, ya tadi. Blacklist. Terus kan masalah gini, em tuh seorang YouTuber ya. Oh iya, Nggak pernah berbaca. Karena aku pikirnya ngapain sih? Karena ini kerja aku sendiri. Iya, capek banding tulang. Iya dong, aku mulai tahu tuh dari nol, Pak. Dari pemulung beneran sampai menjadi seperti sekarang. Salah nggak sih? Cuma tak konten nih. Iya, terus kenapa bayar pajak gitu ya? Iya, karena harus bayar pajak gitu. Habis itu buat beli mobil. Memang ada yang bersangkutan Iya. dari kami pertama juga. Ini ada Ibu Mahmuda Istiqomah, samanya Wisti. Nah, beliau ini sebagai Kepala Seksi Pelayanan kami Pratama Mojokerto, sama Mbak Ulan ini sebagai fungsional penyuluh. Kita sapa dulu. Kata dia sama lagi Wisti. Aku duluan coba Solo. Ada yang menang banyak. Oke, banyak kamu duluan. Ini katanya bulan kemarin Mbak Ulan, Bu Isti katanya sebagai akhir dari laporan SPT tahunan. Betul Mas ya. Emangnya kapan sih Bu? Dan ini kan ada perorangan, ada badan usaha begitu ya. Dan kalau perorangan itu tanggal berapa, bulan apa, terus kalau dia badan usaha ini seperti apa? Baiklah. Ya Mas, saya cerita dulu ya. Jadi kita biasa nyebutnya pendengar itu kawan pajak. Kawan pajak bisa saya sampaikan bahwa setelah kawan pajak memiliki NPWP itu langsung melekat kewajiban pelaporan SPT. Masyarakat mesti akan nanya, kenapa sih uang saya sendiri kok suruh lapor kayak tadi yang jenengan kan ya kode gitu. Nah itu. Jadi gini ya Mas ya. Kalau ibarat rumah tangga, negara ini kan butuh pembiayaan ya. Sumber daya alat kan juga terbatas. Otomatis sumber daya yang bisa kita pakai adalah iuran masyarakat. Nah, iuran itu dalam bentuk pajak. Cuma di sini belum tentu kita punya NPWP langsung bayar. Jadi yang penting kita lapor dulu. Karena ada beberapa batasan yang tidak dikenakan pajak seperti itu. Nah, kalau nggak lapor, bagaimana mungkin negara tahu kalau penghasilan kita berapa, ya kan? Dengan mungkin tampilannya kayak biasa aja pakai kaos oblong, tapi ternyata rekeningnya gendut. Nah, seperti itu kan. Itu kan saya harus sendiri. Harus lapor berapa penghasilannya, harta yang dimiliki apa. Kalau memang kenyataan nanti di bawah penghasilan tidak kena pajak, kalau bujang 54 juta ya Mbak yang setahun. Tidak. Bujang mampu seperti itu. Tetangga saya, bukan teman saya. Tapi pemerintah ke sini Pak Bu Isti, kalau bujang ini minimal berapa Bu? 54 juta setahun. Apa penghasilannya? Dia nggak bayar? Ya kan gini ya Mas ya, mohon maaf saya jelaskan sedikit. Kan ada penghasilan bruto tuh kotor. Nah, kemudian kan nanti pasti ada dikurangi apa iuran apa seperti itu. Utang apa Mbak? Oh enggak, itu beda lagi. Urusannya beda lagi. Terus nanti di situ tuh dilihat dikurangi PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak yang sebesar 54 juta itu tadi. Dan kalau misal sudah menikah, punya tanggungan, itu makin tinggi lagi penghasilan nggak kena pajaknya. Jadi diharapkan Mas Tata ini kalau bisa ya segera menikah, punya anak, nanti malah pajaknya bisa pengurangannya makin banyak. Mbak Ulan jomblo? Saya K2. K2 itu menikah, kawin dengan tanggungan Mbak Ana. Nah itu. Jadi kali pajak ya ada Mas. Jadi kami istilahnya TK garis 0. Cuman kan 0 itu bisa bujang, tapi kan bisa juga menanggung beberapa, misal kayak orang tua atau TK itu tidak kawin. Iya, TK tidak kawin. Salam dasar tidak kawin atau belum kawin?
Tidak kami, itu dalam pajak ya istilah pajak. Istilahnya. Kayak saya udah di KTP tidak kayak wah ini jangan. Kayak saya BLB Pak. Apa itu? Bujang lapuk banget. 2 juta setahun. Iya. 54 juta setahun. Bulan berapa tuh Mbak berarti? 4.500.000. 4.500.000. Ya Jadi sedikit kalau di atas misalnya UMR gaji ya. di bawah itu ya Nggak usah bayar. Tapi kan harus laporan ya. tetap Laporan. harus laporan. Itu satu kerjaan aja atau total nih misalnya kerja di sini terus punya usaha lain. Itu di total ya atau kayak gimana? Total semua dan selama 1 tahun. Dari mana Mbak Ulat mesti tahu ya? Iya. Kalau kita nggak kasih tahu ya. Iya. Misalnya Jadi youtubernya gue. ya hasilnya sebenarnya Gue petani gitu. Tapi saya nggak ngomongin kalau saya youtuber. Dari mana tahu ya? Nah, gitu. gimana itu? Gimana? Nah, nanti itu kuncinya. Kenapa harus lapor? Nah, negara ini Mas mempercayakan sepenuhnya. Bahasa Jawanya gini, wis hitung-hitungan dewi, lapor-lapornya dewi. Pokoknya di SPT itu di bagian bawah ada pernyataan bahwa apa yang disampaikan itu benar dengan tanda tangan. Negara udah cukup itu dengan lapor. Mau bilang berapapun, pokoknya kita terima ya Mbak Wulan ya laporannya. Baru nanti seumpamanya tiba-tiba ini kan data banyak ya Mas ya, saling berhubungan. Mas Ferry bilang punya penghasilan cuma 4 juta. Ternyata Samsat kirim data ke kami. Habis beli mobil Ferrari. Apa ya masuk akal kalau penghasilannya begitu ceritanya. Tapi Si Randy ini ya. Randy siapa? Randy Pak. Teman saya petani juga. Oh iya. Tapi kan dia mengatasnamakan saudaranya. Bisa jadi kan itu. iya seperti ketahuan. itu. Ketahuan kalau ada kasus Pak. Iya. Melalui penyidikan sebenarnya. Melalui penyidikan. Jadi ada rangkaiannya. Tapi intinya kita self assessment, jadi negara tuh mempercayai penuh wis toh jujur. Piro-piro penghasilanmu laporno. Nah, Ini kalau perorangan April. 31 Maret 31 Maret perorangan ya. Ini semua untuk wajib pajak. Teman pajak. Oke. kawan pajak Kawan pajak. Wajib untuk perorangan 31 Maret. Kalau berusaha 30 April 30 April. 30. Per tahun. masih ada waktu. Wajib. Kali setahun. Oke. Kalau tadi hujan lapuk seperti Mbak Ulat, ya gak usah dibahas ya. Tetangga saya. Iya. Kalau yang ada tanggungan itu berapa? Nah, itu setiap tanggungan nambah 4.500.000. Ada tanggungan gimana maksudnya nih Fer? Dan maksimal itu ya. dan maksimal yang bisa ditanggung itu 3 Tiga aja? orang. Iya. Maaf Pak. Berarti kalau yang lebih itu nggak ada apa-apa. Ya, mohon maaf. Yang bisa ditanggung. Terus lain berusaha. Ini kan misalnya gini, usaha orang itu kan macam-macam ya. Iya. Kita nggak tahu. Bu Isti, Mbak Ulat begini. Dalam artian badan usaha itu pasti punya income selama setahun itu berapa juta atau berapa M kan. Kalau mereka bisa mengelabui juga dan mereka standar itu berapa sih? Kalau mereka lapor pajak. Jadi kalau badan usaha saya kategorikan di sini misal PT sama CV yang di sini. Jadi mereka itu kalau misal baru daftar tahun ini, mereka itu berkesempatan memiliki tarif 0,5%, berarti kurang dari 1% ya. Itu dari peredaran brutonya selama 1 tahun. Kalau untuk PT itu dikasih waktu 3 tahun, kalau untuk CV 4 tahun. Karena dianggap selama itu CV atau PT tersebut sudah mulai berkembang, maksudnya diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Baru setelah itu dikenai tarif baru lagi. Seharusnya 22%, tapi kita lihat lagi itu penghasilan kotornya sampai enggak 4,8 miliar. Kalau belum sampai itu dari yang 22% seharusnya tarif normal untuk badan itu kita diskon lagi jadi 11%. Dan 50% ya Mbak ya iya, diskonnya. dan itu dari laba bersih. Kalau yang 0,5% tadi itu kan dari Total penghasilan kotor. Iya, kalau yang 11% itu dari laba bersih. Oke, jujur di antara kita biar nggak dusta ya. Pernah kan disogok atau dikasih uang pelicin? Mbak Bulan ini siapa sih tips? Jangan sampai misalnya saya di otak atik. Jujur ya. Iya. Atau misalnya Sayangnya belum. Iya.
Jadi ini nih yang juga disampaikan. Jadi karena saya kelas seksi pelayanan ya Mas ya, saya infokan juga bahwa kantor kami itu tahun lalu sudah mendapat predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Jadi kantor kami itu sudah di verifikasi oleh Menpan RB. Jadi kami usahakan memang seluruh jajaran mulai dari kepala kantor sampai cleaning service itu harus no corruption, tolak gratifikasi. Bahkan itu sudah tahun lalu. Nah tahun ini kami sedang dalam ujian mau dilombakan ke level yang lebih tinggi, yaitu zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Makanya saya sampaikan ke kawan pajak semuanya bahwa tidak ada satupun layanan kami yang dikenakan biaya. Kalau ada yang bayar pajak yang minta biaya, silahkan ke saluran pengaduan. Kita ada apa sih Mbak? Ada loket di kantor ya, loket khusus pengaduan. Ada kotak saran, ada apa lagi Mbak? Twitter ya? Twitter. Kita juga punya media sosial, bisa lewat situ atau langsung telepon kantor pusat juga bisa. Jangan coba-coba. Jangan menggoda iman kami Pak. Kenapa ulang? Belum ada kesempatan. Tadi bilang sendiri. Kalau ada kesempatan di dunia pacar, kita sudah tahu semua. Gitu ya. Sebenarnya yang bikin mereka kedua rekening ya, itu karena tagihan-tagihan dari berusaha tadi yang tidak mau bayar, kemudian ya sudah bayar sekian ke saya tanpa harus melalui kantor atau gimana sih? Kita nggak tahu juga, kita pengen tahu. Itu yang kita nggak tahu gitu. Kok bisa sih? Maksudnya uangnya masuk ke oknum-oknum tertentu gitu. Padahal gajinya beliau-beliau ini sudah tertera di undang-undang gitu kan, ada misalnya golongan ini sekian, tapi nyatanya rekening mereka makin besar nanti Mbak ya. Atau kalau bayar itu ada rekening khusus kan ke negara langsung kan? Kalau nanti kita kejar, kita tanya. Ini mau dijawab kan? Nanya Kalau pembayaran pajak yang benar, gimana? Edukasi kawan pajak juga. Itu pertama memang kita harus buat billing pajak dulu. Apa itu billing pajak? Billing pajak itu semacam VA atau virtual account-nya pajak gitu lah. Nanti dan membayarnya pun bukan di kantor pajak. Ya bisa di kantor pajak tapi khusus di loketnya Bang. Seperti di kantor kami itu ada loket betul. Langsung ke bank atau Indomaret atau M-Banking. Nah, kalau yang diomongin Mas Ferry tadi, rekeningnya. Nah, berarti si wajib pajaknya ini berarti kan ya memang nggak jujur juga. Harusnya dia ngerti nih kalau misalnya aku mau taat pajak, bayar pajak yang baik ya bikinnya seperti yang saya katakan tadi. Tapi dia malah milih jalur lain. Alternatif. Nah itu sih yang seharusnya. Tapi ada uang kas saudara ya, otomatis ya nggak masuk ya. Kami nggak tahu kalau soal itu nggak masuk. Kalau lewat oknum ya. Tapi kalau sama-sama bayarnya, kenapa nggak pilih yang jalur yang bener aja gitu? Nah, silakan ditanyakan ke yang itu. Sama-sama bayarnya, kenapa kamu nggak pilih yang jalan yang bener aja? Iya. Itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi mungkin paradigma mereka, saya nggak bisa menyebutkan oknum ya. Ketika dia mau bayar pajak yang lebih benar, itu kan banyak jatuhnya. Tapi kalau ke oknum itu kan lebih murah. Gitu Mbak Ulang. Apakah iya seperti itu? Bandingkan ke negara maju ya Mas ya. Kalau di negara maju itu seperti di Jerman, di Singapura itu orang membayar pajak itu bukan kayak beban. Jadi mereka tuh malah mentalnya udah beda ya. Mereka tuh merasa haknya berarti aku ini dianggap untuk menentukan kehidupan bernegara. Nah itu yang warga kita belum punya. PR kita seperti itu. Padahal orang bayar pajak itu menentukan kesuksesan dia loh. Berarti bayar pajak dia udah sukses. Betul. Itu semakin tinggi saya membantu orang lewat. Pajak bos. Nah seperti itu. Saya pernah melihat satu case ya di lapangan. Kasus. Case. Dia bilang gini, Mas jangan mentang-mentang ini Mas Bapak di jalan raya ini loh. Saya itu yang bayar jalan ini saya. Aku dan dari kalian. Ujung-ujungnya mana BBB-nya? Tunjukin BBB. Seret.
Nah itu. Terus satu lagi Mas, kadang-kadang kan kita lagi rame nih di netizen itu ya, mendengar rekaman. Nah itu kebanyakan netizen itu ternyata belum tahu bedanya mana pajak daerah, mana pajak pusat. Mereka bilang saya kan bayar pajak, kenapa ditilep sama alun kan gitu ya bahasanya. Dan mereka hanya bayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan Bermotor ya, kalau yang mengelola itu Pemda, bukan lewat kami. Nah itu PR kami lah dengan Mbak Ulan ini adalah mengedukasi masyarakat bahwa lebih berliterasi, tahu bahwa pajak ini seperti ini, gunanya untuk ini. Dan tidak semua dikenakan pajak. Dan tidak semua dikenakan pajak. Karena tahun ini itu khusus UMKM untuk kami berikan kemudahan Mas. Jadi kalau dulu langsung kena 0,5% ya Mbak ya dari total bruto, sekarang itu demi tumbuh kembangnya mereka kita bebaskan pajak 0% sampai set 500 juta rupiah. Jadi mereka biar berkembang. Kan sekarang kan UMKM kan di mana-mana berkembang kan, itu juga kita ada kewajiban moral untuk membesarkan mereka. Jauh-jauh itu apa usaha sebenarnya? Nah ini ya, Ngapain banyak dapat belum? Bisa kamu bantu? Dia itu MVP semuanya. Ini Apa saya undang hari ini supaya kami supaya dia itu dapat informasinya mau hutan. Tapi jangan tak. Iya dah. Iya. Jangan apa? Bang harus lapor SPT dulu. Kayaknya saya bisa dibilang kan ya. Ini saya tanya gini, kenapa ini kalau nggak salah ada peraturan entah per Januari 2023 entah yang akan datang kapan itu nanti akan satu database. Jadi misalnya Kayak gimana tuh? EKTP itu dari satu dengan NPWP atau Gitu. iya atau pajak gitu ya, betul ya? Iya betul. Mulai awal tahun ini sih kita sudah mensosialisasikan mengenai validasi NIK jadi NPWP. Oh, jadi Dan itu bisa dilakukan secara online. KTP sama NPWP jadi satu. Iya betul. Kalau Mbak Wulan sama Agus kapan jadi satu? Nah ini Selalu aja ya. Ayo kita keluar aja ya. Gini, saya pengen tahu kenapa orang mobil, Iya, betul. motor harus ada NPWP. Harus ada NPWP. Bapak sudah punya NPWP? Oh, gitu ya? Soal ditanya, ini emang ada apa sih di balik NPWP ya? Kalau motor, mobil gitu, tanya gitu, kenapa? karena kalau orang sudah punya NPWP pasti dianggap sudah memiliki penghasilan gitu ya, Mbak, ya. Dia kan mampu naik mobil otomatis kan diperkirakan kan sudah tidak 4.500.000 lagi sebulan Mas. Makanya itu dalam rangka kita mengekstensifikasi wajib pajak biar jumlahnya nambah ya kita apa ya Mbak bahasanya nyegat ya. Yang gitu-gitu itu itu sudah layak punya NPWP. Kita biar mereka berkontribusi ke negara. Itu kalau misalnya orang Indonesia, kalau seperti saya keturunan Chinese, kebakaran itu untuk warga negara. Sebentar Pak Wulan biar selesai dulu ketawanya. Terus orang negara asing, ya akan pertanyaan. Di Mojokerto tuh banyak pabrik industri ya. Betul. Kakak saya aja nih tahu Ngapain? di Moro 4, satunya itu di Jakarta. Apa mau tuh Pak? Jual es. Kirain tahu nih warga negara asing dikenakan pajak ya, dan mereka ini bayarnya ada ketentuannya. Iya sekali lagi kalau mereka itu sudah punya NPWP dan wajib ber-NPWP sih seperti kalau untuk KPP Mojokerto ini kan yang banyak WNA itu di daerah Ngoro betul. Iya, betul. Dan itu biasanya mereka harus punya NPWP dan Badrul. Dan pengenaan pajaknya pun ya disamakan dengan kita sebagai WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tadi. Kalau sebagai direktur berarti kalau dia mendapatkan gaji gitu yang berarti nanti ada PTKP juga penghasilan tidak pajak. Tapi kalau ada usaha lain berarti nanti dihitung lagi juga pajaknya. Mbak Wulan biasanya monitoring nggak ke pabrik itu? Saya kemarin sempat bertandang ke Unicam kebetulan di Ngoro itu. Ada sembunyi-sembunyi. Ada pajak. Aduh. Nah, lucunya Ya. enggak lucu atau enggak ya? Nanti kita lihat. Maksudnya ini tahun kemarin Mas. Ini waktu itu memang kami secara tahunan sosialisasi tentang SPT tahunan gitu. Nah, di tengah-tengah waktu ini memang kita sosialisasi ternyata mereka itu sedang mengadakan seperti simulasi kalau kebakaran seperti Si WNA ini.
Iya termasuk dan termasuk si WNA ini malah memberikan, kan dikumpulin itu Mas. Namanya WNA ini juga memberikan pidato tapi dalam bahasa Jepang gitu. Tapi ya mereka nggak peduli sih ada orang pajak itu nggak peduli juga. Karena kan ya dari Unicam sendiri maksudnya dari pajaknya sudah tertib gitulah. Tapi kami kurang tahu juga ya untuk pengawasnya khusus di WNA itu sudah. Iya. Ini Mbak Ulan. Sebenarnya ini kolaborasinya dengan pihak HRD atau gimana sih Mbak Ulan ketika ini benar-benar dijalankan begitu? Di perusahaan gitu. Di perusahaan. Iya, sebelumnya kami koordinasi dengan HRD dulu, kemudian menanyakan NPWP berapa, yang mau dilatih, orangnya berapa, maksud kok dilatih? Maksudnya asosiasi dan asistensi. Berapa karyawan. Ini memang mereka berapa hari sih tinggal di Indonesia ketika mereka dikenakan wajib pajak? Bu Isti, berapa hari? Sedikit-dikitnya 183 hari terus menerus. Sudah 83 hari. Terus menerus itu maksudnya gimana Bu? Tidak putus-putus. Nggak pulang. Soalnya kita resah loh Bu, kemarin kita ke Bali itu ada kampung Kamule yang mereka tinggal di situ dan mereka jualan juga. Aku bingung tahu gimana sebenarnya kita dari Bali itu sudah memberikan banyak solusi tapi mereka seperti kamu keresah kenapa? Kan itu bagus. Mereka pernah bayar pajak apakah gitu loh. Ini soal resah, kamu lihat begini gitu kan. Jadi gini, saya pengen tahu ke Mbak Ulan atau Bu Isti ya. Jadi ketika si WNA ini, ketika dia bayar resiko tertinggi, apakah apa sih deportasi? Dideportasi sepertinya nggak sampai itu ya Bu ya. Nggak sampai sih. Kok jahat ya mereka? Iya baik ya. Sepanjang nanti ada koordinasi dalam arti gini, ketika mereka lapor, kita nilai laporannya nggak wajar, mereka kita kirimi surat cinta, kita tanya, bener nggak sih kamu segitu sepanjang mereka kooperatif? Saya rasa itu nggak sampai deportasi. Kita nggak sekejam itu. Yang penting antara kita dengan wajib pajak itu ada koordinasi, ada kerjasama. Nah, kita semuanya pakai aturan Mas aja. Ya, saya pengen tahu aturan untuk Bu Isti. Ketika ada surat cinta pertama, untuk surat cinta kedua sampai resikonya seperti apa sih kalau mereka memang siap. Jadi di kantor kami itu memang semacam ada level ya, level penanganan. Kalau saya dan Mbak Ulan ini kebetulan kami penyuluhan dan pelayanan ya Mbak. Jadi kami masih baik-baikin orang. Ayo toh lapor gitu. Kita juga punya standar pelayanan. Bukan, kita punya standar harus jelas pelayanan kita, ada surveinya, kalau nggak bagus harus pengaduan nggak tindak lanjuti, itu masuk area ranah hijau lah ya, itu masih sepanjang wajib pajak itu patuh dengan kami, rasanya itu aman-aman saja sepanjang satu. Tapi ada kalanya mereka seperti tadi Mas Ferry tadi menyembunyikan, misalkan contohnya menyembunyikan. Kami akan ada level yang lebih tinggi yaitu AR pengawasan, bagian pengawasan itu. Masa sih orang diminta jujur, semuanya jujur? Kan logikanya di dunia ini apa ada orang yang suka pajak? Kan nggak ada. Makanya disitulah pengawasan bekerja. Dengan cara apa? Dengan cara berbagai macam data yang masuk. Karena kami juga terintegrasi dengan data dari kejaksaan, dari Polres, dari Samsat itu semuanya masuk BPN pertanahan. Itu masuk nanti dianalisa. Oh ada yang punya tanah senilai ini, villa senilai ini. Kita cocokkan sama SPT tadi. Oh ternyata bilangnya kok cuma segini, bener nggak? Kita masih praduga tidak bersalah nih Mas, nggak menghakimi dulu, kita panggil surat cinta tadi. Kami menemukan data ini, silakan Anda menjelaskan. Baru itu dijelaskan kalau, oh iya ternyata saya lupa Bu Isti. Nah mereka sudah pas saya betulkan SPT saya, mereka pembetulan. Kalau kita nilai udah benar betulannya, clear, selesai kasus. Tapi ada kalanya mereka ngeyel, walaupun sudah kita punya data itu masih mengelak terus. Apa yang Anda lakukan? Ada yang level lebih tinggi lagi, yaitu level pemeriksaan. Nah, kalau pengawasan itu dalam saat itu ada namanya penegak hukum keluar ketika dia masih ngeyel juga, kemudian kita analisa dengan berbagai metode, kita pakai data segala macam, kita menetapkan ini pajakmu sakmene. Itulah disitulah kekuasaan jabatan kita bekerja. Kita menetapkan bahwa kamu ditetapkan secara hukum pajakmu segini dengan dasarnya data-data ini. Itu ada lagi kan solusi. Kalau langsung dibayar selesai masalah. Kadang-kadang masih belum membayar juga. Nah kita nanti akan punya bagian penagihan. Kita akan menagih sampai ke
pidana ke atas. Tapi wajib pajak itu juga punya hak, Mas. Mereka juga ketika diperiksa itu juga punya hak untuk memberikan data versinya dia. Kemudian kalau ditetapkan pun boleh berupaya hukum melalui pengurangan sanksinya, pengurangan pajaknya. Tapi ada mekanisme oleh pihak di atas kita, yaitu di kantor wilayah Sidoarjo. Jadi sudah. Kalau tingkat 1 Kanwil Sidoarjo dulu, nanti baru naik ke Majelis Pertimbangan Pajak sampai ke MA. Tuh kalau memang. Iya, tapi begini. Aku ngomongin soal Bu Isti sama Mbak Wati, ya pikirkan begini. Pak, di tempat kamu ada teleponnya tetap. Oh ternyata ini ada YouTuber kecil, Mas kenapa? Dewasa. Maksudnya kan ada tuh biasanya YouTuber ya. Oh iya, yang lebih kecil ya. Dia kecil, ajak untuk anak kecil. Oke, betul. Ini kan mereka punya ini ya, punya penghasilan. Penghasilan juga ya. Tapi usianya Di bawah umur. Iya, belum dewasa. Apakah dikenakan pajak juga? Ini Bu. Iya. Iya betul. Yang bagus tuh betul. Habis saya tanya YouTuber, dia pengen kunci-kuncian gitu. Nah, sesuai ketentuan sih yang wajib memiliki NPWP adalah maksimal umur iya, 17 tahun atau sudah menikah. Berarti bebas nih pajak. Ya, kami belum. Ikut orang tua kalau nggak salah. Jadi di SPT itu ada penghasilan. Kalau misalkan Mas Ferry misalkan punya NPWP lapor ya, di situ ada penghasilan anaknya dimasukkan ke orang tuanya. Nah itu yang sering jadi orang-orang ini Mas berpikir gini, ketika NPWP jadi KTP jadi NPWP, NIK jadi NPWP, kan semua orang tuh punya NIK. Mereka kan berpikir, nah apakah nanti bayi langsung punya NPWP? Ternyata nggak seperti itu jawabannya. Mereka itu NPWP-nya dikatakan sudah jadi NPWP kalau sudah divalidasi. Nah divalidasi itu ya dilihat dari dia punya kewajiban secara objektif kena pajak atau enggak. Kalau memang dia secara objektif hanya petani, buruh tani ya tidak difungsikan sebagai NPWP, tapi ketika memang sudah objeknya ada yang dikenakan, dia akan divalidasi menjadi NPWP. Jadi tidak selalu yang punya NIK itu langsung jadi wajib pajak serta-merta, tidak seperti itu. Tapi ada proses validasi dulu. Ini kalau saya tanya lagi, ini saya bingung sebenarnya. Ya, malah bingung banget. Ini kan misalnya Mas Tata, Pak Ula punya istri Syaf. Terus Siri ceritanya, Siri ini kawan dia kena terus Saya belum ya padahal. Ini wajib pajak sebenarnya atau kawan pajak ini satu NPWP untuk seluruh keluarga atau memang satu orang satu NPWP? Oh ya, kalau sesuai ketentuan satu keluarga itu cukup satu NPWP saja, yaitu yang punya si kepala keluarganya, suaminya. Atas NPWP itu berarti si istri itu bisa menggunakan NPWP tersebut juga kalau si istri memang membutuhkan NPWP itu untuk mungkin dilaporkan ke bagian keuangan tempat perusahaan dia bekerja. Tapi kalau memang memilih terpisah kewajiban perpajakannya itu juga bisa. Itu nanti ya daftarnya secara online di direct.pajak.go.id. Itu bisa seperti itu. Mana yang mau power? Mau apa Fer? Sebenarnya dia harusnya kan Kayaknya kan dari sana gitu ya. ya tetap bisa. Kan nggak mungkin. Ini kan wah banyak banget tuh. Kita pengen tahu setahunnya tuh ketemu berapa sih? Lalu ini buat apa? Iya, betul. Setor Bayar pajak. pajak. Bayar pajak. Berarti ada indikasi mau bayar, Mbak. Alhamdulillah. Siapa tidak yang ini ya berkahnya bulan puasa. Siapa yang membayar? Kaki sama Kalau untuk pajak pribadi sih ini setiap tanggal 15. Setiap tanggal Bulan 15 berikutnya. Tapi sekali lagi itu pun kalau usahawan tersebut omsetnya sudah di atas 500 juta luas tahun. Kalau enggak ya Nggak usah bayar. gratis. Berarti lapor SPT tahunan. Ada yang lapor. Oh ya saya mau nyampaikan boleh Mas. Laporan tahun ini kita surplus ya Mbak ya. Alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang sudah di tengah gelombang yang seperti itu tentang pajak ternyata masih ada trust ke kami dengan melaporkan SPT sebanyak 59.500 wajib pajak Mojokerto lapor SPT tahun ini. Masuk ke kawan pajak. Di atas target Pak Ibu. Di atas Mas, jadi kita tumbuh 8,55%. Kabarnya kalau udah nyampe di atas target dapat hadiah nih pegawainya. Pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu. Belum dibisikin, belum ada bisikan. Katanya Mas Biasanya netizen yang tahu. Itu juga Mas. Yang tahu dulu kecil.
umroh sama haji. Iya. Nggak tahu saya, Pak. Kapan itu kalau adanya bener Nah, ini kan banyak orang yang nggak tahu sebenarnya apa sih fungsinya ketika orang bayar pajak itu dan uangnya ini dibuat apa? Iya, gitu. Untuk negara itu. Ada yang bilang bahwa untuk obatan jantung. Kalau yang kemarin untuk COVID. Ya. Ini seperti apa sih, Bu Isti? Ya, jadi saya jelaskan dulu terkait APBN ya Mas ya. Sekarang itu Bu Menteri Keuanganku lagi gencar-gencarnya masyarakat untuk tahu APBN. Ya, bumul ya. Hanya sekalian gitu, Pak. Biasanya Bu Sri Mulyani. Iya, apa bumul? Jadi bumul itu menyebutnya uang kita. Jadi bukan uang negara, uang kita. Uang kita itu masyarakat selama ini kan tidak mau tahu ya ketika dapat bantuan dana desa, mungkin tiap desa 1,7 miliar. Kemudian ada DAU di tiap-tiap satker itu ada. Mereka nggak pernah berpikir pajak ya Mas. Kami itu dilupakan Mas. Padahal itu sebenarnya dana itu dari pajak. Makanya sekarang itu di medsosnya Bu Mul tadi ya. Di medsosnya Kementerian Keuangan itu selalu di-share tentang manfaat pajak secara real datanya. Jadi bulan ini tuh dapat pajak berapa, digunakan untuk apa. Antara lain ya tadi Mas untuk membayar gaji PNS, Polri, bikin infrastruktur, dana anak sekolah yang nggak bayar, desa sekarang udah mulai maju, itu dari situ. Dan itu bahkan 85% Mbak ya, APBN itu dari pajak. Dari pajak. Ini yang terbesar ya. Nah, cuman itu kalau lagi dibagi itu orang nggak inget kami. Tapi begitu ada kasus orang baru menghujat. Masalahnya nggak ada salah. Itu ya. Dan itu sekarang jadi isu hangat yang trending topik itu yang 300 sekian T itu. Itu yang katanya ada transaksi bodong gitu ya. Ini sebenarnya uang kita ini mau disalurkan kemana? Ini kalau nggak pengetahuan atau kacamata Bu Isti seperti apa sih Bu? Gimana Mbak? Saya juga bingung gitu karena saya langsung beritanya itu. Iya. Ini ada dengar. Jadi klarifikasi ke menteri kan kemarin itu. Iya. Tapi sama deh Pak Tri ya. Bilang ini ada suatu permainan, ada penyajian uang gitu. Oh gitu. Jadi memang dari saya nggak mau posisinya Mas Ibu. Nanti kita disimak di IG-nya beliau aja karena kami sudah satu jadi breakdown. Kementerian Keuangan pun porsinya hanya berapa? Bukan hanya hanya ada tapi tidak sebesar yang diberitakan. Dan itu pun rentang waktu sekian tahun kan Mas ya. Jadi kami sendiri kalau membahas itu mungkin kapasitas kami ada yang lebih berwenang untuk menjelaskan. Karena kan itu terkait PPATK juga. Takutnya nanti kami kepleset ngomongnya sampai viral nanti Mas. Ya, kita panggil viralin Bu Isti sama Mbak Ulan. Ini kalau di rumah pernah digigit nggak? Digibain nggak? Ini kan orang pajak nih. Ini orang pajak nih. Oh Arisa, cocok korupsi. Mas tidak dari. Gimana deh? Karena di Gibain itu di belakang kita ya Mas. Jadi kita ini kenapa yang jelas kalau ada iuran itu diminta paling tinggi Mas. Di RT ada iuran, ya mesti diminta paling tinggi. Sorry, Bu Isti tinggal di mana? Saya di Madiun. Sekarang? Iya. Oh, PP tiap hari? Enggak, seminggu sekali. Seminggu sekali. Kami harus berpisah keluarga loh Mas. Saya itu udah 7,5 tahun. Ya nggak masalah kan kalau Bu Isti anggap saya anak jenengan jadi biar bisa bisa pulang jauh. Jangan pernah ambil anak haram. Jadi begini, kalau bawa kan kalau misalnya itu digibain itu biasa aja ya, karena itu kan bukan saya, tidak semua orang seperti itu gitu ya. Iya benar, karena kalau benar nggak semuanya seperti itu. Sakit hati nggak sih? Saya sempat gini paling nggak memastikan ke keluarga dulu. Saya kan tinggal dengan ibu saya kebetulan di Mojokerto. Pastikan dulu. Mas selama ini pernah nggak sih tetangga mengatakan atau mana yang nggak enak itu? Alhamdulillahnya sih nggak pernah, karena maksudnya selama kita di situ pun kita interaksi dengan tetangga juga baik gitu loh, jangan baik gitu. Pada jarang sih kayak ini. Iya. Nah, jarang apa? Oh iya. Jadi nggak tahu. Iya. Gimana lebih baik ya? Pulang ini pagi kerja lagi. Tiba-tiba ada Rubicon di rumah. Habis ini kita
Tapi kemarin Mas Arif bilang bahwa semua itu bisa dicek kok ya. Betul. Dari KP Pratama di Mojokerto aja itu kalau memang di lapangan parkirnya itu hanya Avanza. Iya. Mobilnya biasa, nggak terlalu yang signifikan. Itu yang harus sama sendiri, Bu. Bisa jadi. Memang harus sama sendiri. Nggak pernah main nggak pernah main ke kantor kami ya Mas? Sering. Oh, kok nggak ketemu ya kita? Pasti sama Mas Abda. Oh, oke. Saya kalau kesana biasanya pagi ngepet. Nggak tahu ya, Bu ya? Nggak tahu. Ya. Tinggal tuh kita pulang. Ya, beginilah nasib kita tunggu ya. Ya, luar biasa nih kalau kita ngomong soal pajak. Luas banget. Luas banget. Tapi begini, Tak. Kita pengen tahu ada lagi bahwa kepentingan pajak ini kan uang kita sebenarnya. Betul uang kita. Tapi begini, Bu Isti dan Mbak Wulan, dalam setahun ini kan tadi ada trust ya dari masyarakat ya. Iya, Tahun betul. ini. Alhamdulillah. Kemarin waktu COVID itu kan pasti ada perubahan bagi berusaha. Ini ada penurunan nggak atau gimana ini, Bu Isti atau Mbak Wulan? Ya. Mungkin saya jelaskan insentif dulu ya Mbak ya. Jadi pada waktu COVID itu memang kantor Direktur Jenderal Pajak itu terdampak Mas dengan adanya kemunduran ekonomi ya, perlambatan. Tapi di situ justru kita malah diminta memberikan banyak insentif kepada para pengusaha. Sudah pendapatan berkurang kita memberikan insentif. Tapi dilalah dengan izin Allah itu untuk target kita masih bisa melampaui. Dan mungkin ada semacam industri lain yang turun, tapi ada juga yang naik, ya kan? Mungkin yang naik itu bisa menutup yang turun. Tapi yang jelas masyarakat itu di samping memang bantuan yang berupa vaksin, kemudian juga obat-obatan COVID dan tenaga medis dan lain-lain ya, kita juga memberikan kemudahan usaha bebas pajak ya Mbak ya. SKP kemarin tuh banyak fasilitas ya yang bebas pajak sampai usaha tertentu. Nah tentu tuh dia tidak dikenakan pajak karena biar dia tumbuh, dia berkembang. Kalau kayak gitu kan nanti makin kolaps kan. Alhamdulillah kita sampai sekarang bisa melalui masa-masa itu. Sekarang sudah mulai stabil lagi. Tapi kalau ini ya, kalau maksudnya ketika target dilalui, berarti meskipun dengan adanya kasus, berarti kan masyarakat itu udah cerdas gitu loh. Bukan karena oknum, berarti disapu semuanya gitu kan. Itu kan karena oknum. Terus kami juga berusaha memberikan layanan juga. Ini ya Mas ya, kalau sembilan kami memang melayani dengan hati ya. Jadi kami walaupun ada guncangan seperti itu, kami nggak berubah cara kami melayani wajib pajak. Kami usahakan wajib pajak yang datang itu kan mesti ada masalah, entah nggak bayar. Nah ini keluar tuh harus tersenyum. Kami gitu harus keluar tuh harus tersenyum, harus tahu. Jadi kami memberikan kemudahan segala macam. Tidak harus datang ke kantor Mbak ya, sekarang tentang kemudahannya ya. Dengan adanya pandemi itu kita punya banyak sekali channel-channel online Mas. Jadi ada 10 channel. Di WA chat, chat WA itu ini yang ngelola Mbak Wulan ini. Grup ya? Grup dari. Saya juga pernah masuk dulu. Iya. Saya kok nggak ada yang masukin ya Pak? Jadi masyarakat sekarang itu cukup rebahan aja di rumah bisa menyelesaikan masalah, nggak usah datang ke kantor pajak, cukup rebahan kayak gitu. Kita sebelum ke Bu Isti, Mbak Wulan dulu. Oke. Sebagai penyuluh. Adanya beda ya. Kok sama sekali. Adanya beda. Cucunya Pak D. Oh iya. Jadi tanya lebih pelat tapi kena. Iya. Santai aja. Santai. Sebagai penyuluh. Sebagai penyuluh ya. Ketika datang untuk berikan sosialisasi, edukasi ini kan nggak mudah. Betul. Dari pertama memilih Mbak Wulan ini betul, face cantik. Oke. Bisa mengelabui lah orang. Iya. Maksudnya gimana nih? Padahal jadi ngatut gitu. Tapi Ya, Pak, betul, ya. Betul Pak. biasanya Mbak Wulan ke perusahaan. Betul kita berarti orang. Perusahaan enggak nih? Oh jangan. Ya, terus kemudian mereka kan pasti punya mindset atau pemikiran ngapain bayar pajak gitu kan. Betul ya, Bu ya? Betul ya. Nah, ini gimana caranya Mbak Wulan sebagai seorang penyuluh gitu ya? Ngerayunya gitu ya? Ya, sebagai Wonder Woman gitu ya. Tapi nggak pakai tameng. Ya sekali lagi seperti yang dikatakan Bu Isti tadi, melayani dengan hati. Jadi semua kalau dari hati itu langsung rasanya kayak langsung kena di hati juga. Jadi seperti misalnya waktu kita mengadakan sosialisasi UMKM. Nah UMKM di situ kan orangnya juga macam-macam, gitu ya, background juga macam-macam. Tapi kami juga berusaha di situ menawarkan bantuan-bantuan kayak insentif tadi yang kurang dari 500 nggak perlu bayar pajak. Pelaporan juga kami bantu. Jadi gimana ya? Gimana caranya kita juga
kita tuh nggak hanya nyuruh doang gitu, kita juga menawarkan bantuan kalau misalnya solusi juga. Jadi berharapannya supaya wajib pajak itu, oh kok kami terlayani dengan baik ya di sini. Itu makanya timbul itu orang lain. Kalau keluarga sendiri, tante atau siapa orang terdekat dari keluarga, pernah susah nggak diajak komunikasi untuk bayar pajak? Oh alhamdulillahnya enggak ya, karena seringnya tuh mereka tuh malah membutuhkan kayak dikasih tahu caranya kalau untuk bisa laporan ini gimana atau gitu. Jangan ini pulang informasi tahun ini apakah ada insentif? Tahu Bel. Kalau Mbak Ulan kan orang buat bayar pajak. Mbak Ulan sendiri bayar pajak nggak sih? Iya, takutnya nggak bayar pajak nih Bel. Kemarin saya tanyakan kepada si itu ya, Abdul. Iya. Ternyata Bayar. oh bayar. Ya bisa dicek di bendahara kami, kan langsung dipotong gitu. Oh, Iya. Potong ya. sama Bu Isti juga ya? Sama lah. Kami bahkan untuk pelaporan itu kami harus paling awal. Lainnya 31 Maret kita 25 Februari harus sudah lapor. Memberikan contoh. Memberikan contoh. Berapa Bu bayar pajaknya jenengan? Saya tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Nanti saya bisiin ya Mbak ya. Terima aja. Iya. Nah, susah dukanya kalau menjadi seorang penyuluh itu pasti ada yang nggak enaknya gitu ya. Apa? Ada enak dan nggak enaknya. Pernah waktu ini sosialisasi dengan bendahara desa, dengan juga dari Dawat Belanda, dari kami sosialisasi mengenai aplikasi. Dan ya mungkin ya karena kami tahu juga ya background juga macam-macam, kami pun juga berusaha dengan pelan-pelan gitu ngasih taunya, tapi tetap aja ada wah angel banget. Tapi setelah itu kami kasih tahu Pak Fu, ya kami tahu kalau memang pertemuan awal tuh pasti ya nggak bisa berhasil semua, nanti ada kelas lagi kita tawarin, pokoknya tetap tawarin bantuan gimana caranya lewat WA atau kelas pajak sendiri supaya orang-orang itu yang merasa terbuka hatinya terus sukarela mau membayar dan lapor. Ini sudah cukup ya untuk enggak. Tapi kalau Bu Isti, saya pengen tahu, ini kan banyak penyuluh. Bu Isti sebagai kepala seksinya gitu. Monitoringnya kepada staff seperti apa? Ibu pakai taring besar harus Kebetulan di kami ada 7 orang penyuluh Mas. Kalau era sekarang itu kan nggak bisa Mas, orang pimpinan langsung memberikan arahan seperti ketika saya kecil dulu. Dan saya percaya pada mereka pasti untuk menjadi penyuluh itu sudah melalui suatu kualifikasi. Cuman kadang saya juga mata-mata juga Mas, saya lewat wajib pajak yang datang itu saya mata-mata. Tadi Mbak Wulan gimana layanannya? Jadi saya tanya langsung ke yang dilayani. Terus jangan ini Mbak Wulan Suka dengerin nggak? pernah sampai Bu Isti itu gebrak-gebrak. Alhamdulillah nggak sampai. Seperti apa marahnya beliau ini? Pernah mana? Sama perempuan Terbuka aja. Ini Iya. kepercayaan ya. Malah kalau marah malah bagus. Badai kerjanya beneran. Ini kok malah jadi ranah pribadi. Mana nggak marah-marah. Iya. Kasih gede. Iya. Oke, ya. Nominalnya Bu Isti aja itu bisa sampai 70-80 juta loh. Kenapa lebih tahu Mas Ferry dari saya ya? Dari Mbak Wulan saya perkirakan prediksi sampai 20. Oh prediksi ya? Ya apa ini Mbak? Kapan jadi dukun Mbak? Semenjak ada Nah tadi Mas, makanya saya ngadain survei itu kan dalam rangka itu Mas. Jadi di situ ada penilaian tentang SDM-nya, penyuluhnya gimana, hasilnya gimana, kemudian kemudahan layanannya, kemudian fasilitas kami yang kurang apa. Jadi setidaknya kan ada umpan dari wajib pajak. Jadi kami nggak merasa nggak salah. Kalau kami salah itu ada yang ngingetin. Nah ini survei yang sudah kita lakukan per triwulan ini tuh. Triwulan. Per triwulan Mas, 1 triwulan itu 50 responden ya. Itu rata-rata 25% yang puas. Tapi yang 75 sangat puas. Sangat puas. Tadi ada tingkat pemahaman pegawai kami, kemudian tidak dipungut biayanya, kemudian indikatornya, kemudian kualitas, kemudian ada juga fasilitas yang kami sediakan, kemudian kejelasan prosedurnya seperti itu. Yang puas tadi berapa?
Nah, ada 25 tadi puas, yang 75 sangat puas. Mungkin karena melayani dengan hati tadi ya. Saya nggak percaya. Saya nggak pernah sampai perempuan. Kalau kan bukannya sama cowok. Begini, itu kan surveinya dari Bu Isti gitu ya. Betul. Pada si kawan pajak Betul. dan juga pegawainya langsung. Iya, impactnya ke mereka. Kalau yang nggak puas itu, siapa yang nggak puas di Kota Saran kan ada nama siapa nggak puas, saya panggil itu kalau mau saya. Ini ya semuanya. Nah, Kalau sudah dipanggil sama Bu Isti, apa yang Bu Isti lakukan? pembinaan lah Mas pastinya. Pakai surat pemecatan? Aduh, ya apa ya? Sekejap itu enggak lah. Atau Yang samping ini pernah dipanggil Bu, samping ini. Pernah sering. ini. Samping. Sering. Saring ini kebetulan nggak pernah. Makanya diajak Cocok banget kalau dikit. Iya, Bu sama Mbak, ini kan Anda diberikan sebuah amanah begitu ya. Saya tekankan, diberikan amanah. Ya, pastinya ini nggak akan disia-siakan. Dengan gaji yang sangat wow, menurut saya, Anda berdua diberikan sebuah tanggung jawab yang besar. Apalagi sebagai penyuluh, Ibu Isti sebagai kepala seksinya gitu ya. Ini kan dalam survei ini 3 bulan sekali monitoringnya begitu Iya, ya. betul. Nah, ketika ini turun Bu, survei turun begitu, datanya turun, tidak berkesan begitu, itu yang apa yang harus solusinya harus diambil? Itu rasanya kalau orang jualan rugi gitu ya Mas. Sedih mesti kan. Ya yang pertama kami introspeksi Mas, di mana letak turun kami. Segera kami cari di mana titik permasalahannya. Kalau memang dari item itu SDM, berarti kami harus segera mengecas kembali nih SDM ini perlu apa? Apa mungkin gajinya kurang atau apa ya kan harus kita panggil. Nah, mereka di situ ada dialog ya, kita berdialog. Oh ternyata ada suatu misrang, mungkin mereka membuat mereka tidak bisa melayani. Ada sih namanya kita juga program itu knowing your employee. Jadi kayak saya itu harus tahu pegawai saya itu seperti apa kalau dia mereka mungkin punya masalah sehingga kinerjanya turun. Nah itu kita lakukan terus introspeksi. Samping itu setelah kita tahu masalahnya ya kita atasi di masalah itu yang kita atasi. Kita sambung lagi ya. Oke. Nanti untuk hari ini kita sampai di sini. Nggak ya? Nggak terasa karena kita Seru. Orang ini hati. Saya kalau membayangkan gajinya Bu Isti itu melayang-layang Pak. Oh, nge-fly. Iya, apalagi kalau ketemu sama Ulat. Selain Ulat cantik, gajinya juga. Aduh, Gajinya itu kalau ini. Buat renang gitu Pak. Oh terima kasih banget ya. Pak Ulat, Terima kasih Mas Tatang. semoga ini mengedukasi buat kawan baik. Oke. Dan kita sebagai orang yang orang baik, ya, wajib bayar pajak. Betul. Wajib kita laporan SPT. Kebetulan kan kita berdua juga punya badan usaha. Oke. Kalau saya badan kentut, dia punya badan usaha, gitu ya. Amin ya Allah. Pajak. Lapor pajak, ya. Pasti. Surveinya karena 3 bulan sekali. Iya. Oke. Surveinya itu. Jadi harapan kita kawan pajak semuanya bisa menjadi orang yang bijak, bayar pajak tepat waktu gitu ya. Oke, orang bijak bayar pajak. Akhirnya saya Ferry Prasetya, Saya Tato Pradita. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Bye.